Saon juga meminta Hiju untuk tak meremehkan dirinya sendiri. Saon akan mengajarinya hal itu. Saon lalu mendapat laporan lagi jika sepertinya 406 itu benar-benar seorang wanita. Sungguh aneh. Dan ternyata Hong Ina melihat Saon dan Hiju sedang berada di butik. Kegiatan selanjutnya adalah Hiju akan mentraktir Saon, tapi Hiju mendapat pesan ucapan selamat dari Sangwoo. Melihat pesan itu, Saon pun langsung cembokur, yang ujungnya mereka pun berempat makan bersama. Sangwoo langsung mencecar kenapa tampaknya Saon begitu tertarik pada dirinya. Dan Sangwoo juga bertanya, kenapa Hiju malah memilih pekerjaan itu? Bukankah saat kuliah dulu Hiju ingin menjadi seorang pewara? Karena dulu, secara tak sengaja, Sangwoo melihat Hiju menyimpan lamarannya untuk posisi pewara. Dan itu adalah pertemuan pertama bagi mereka. Firasat Yuri sangat bagus. Pasti keduanya saling suka kan dari dulu saat zaman kuliah. Saon langsung tandukan mendengar hal itu. Dua pria itu malah ribut masalah kerjaannya Hiju, bikin Hiju kesal saja. Dan di saat begitu Hiju mendapatkan pesan dari Hong Ina. Hiju pun pergi melipir dan menelpon Saon sebagai 406. Dan katanya kebetulan menelpon. Langsung saja Saon bertanya pada 406, pernahkah ia mendengar suaranya Hiju? Dan mengalir begitu saja ingatan-ingatan dulu yang saling mengaitkan. Karena dari dulu Hiju selalu menjadi penerjemahnya Hong Ina, di mana Saon menjadi teman belajar matematikanya Hong Ina. Jadi kenapa Hiju tak mau bicara? Perkataan mertua pun lalu terlintas dan Saon menarik kesimpulan. Apakah penyebabnya karena kecelakaan itu yang menyebabkan Hong Ina menjadi disabilitas hingga Hong Hiju dipaksa untuk tak bersuara? Sedang fokus bicara begitu, tapi Saon tak melihat ada mobil yang melaju kencang ke arahnya. Samar-samar Saon mendengar Hiju memanggil namanya, lalu datang ke arahnya dan menyelamatkan dirinya. Untungnya keduanya tak luka serius. Dan Saon berkata jika ia ingin sekali mendengar suaranya Hiju, tapi Hiju tetap tak bergeming. Jadi Saon mengatakan bahwa dunia tak akan runtuh jika Hiju bersuara. Jadi meminta Hiju untuk bicarakan saja unek-unek yang dipendamnya selama ini. Mata Hiju pun langsung berkaca-kaca mendengar hal itu. Dan akhirnya Hiju mulai masuk kerja di kantor kepresidenan. Tapi memang ada kendala bahasa untuk Hiju yang seorang penyandang disabilitas. Dan untuk itu Saon mengajukan diri akan belajar bahasa isyarat. Jadilah kini Hiju mengajari Saon belajar dengan terlihat romantis. Makan malam untuk menyambut para juru bahasa isyarat diadakan. Tapi bikin tegang saja karena tak biasanya Baek Saon ikut hadir. Ditambah ia memamerkan keahlian memasak dagingnya. Tapi tak lama Saon dipanggil oleh Pak Pak. Ternyata hasil dari transkrip suara sudah jadi meskipun masih belum jelas. Akhirnya Saon pun mendengar suara asli dari si 406. Sepertinya Saon sudah bisa menebak itu suara siapa. Hong Hiju kah? Tapi untuk meyakinkan lagi, ia akan mengirim sampel suara dan meminta dibandingkan kecocokan antar keduanya. Sedangkan Hiju terlihat sangat cemas karena ternyata kemarin ia ditelepon oleh si 406 asli. Dan mobil yang melaju cepat itu ternyata adalah perbuatan si 406. Namun 406 kesal karena Hiju malah menyelamatkan Baek Saon. Apakah itu tandanya mereka tak jadi bercerai? Hiju pun merasa ketakutan kenapa 406 seolah ingin melihat mereka bercerai. Tapi katanya ia ingin melihat Baek Saon menderita karena ialah yang paling mengenal Baek Saon di dunia ini. Hiju pun diberitahu jika waktunya sedikit lagi karena aksinya akan ketahuan oleh Baek Saon. Sedangkan Saon jadi kalut, bahkan ia sampai mabuk, membuat yang lainnya heran karena tak biasanya ia begitu. Dan sesampainya di rumah, Hiju melihat Saon yang mabuk masih berada di mobilnya. Dengan kesusahan, Hiju membawa tubuh besarnya Saon dan sampai ke rumah lalu merasa oleng karena saking beratnya, yang membuat keduanya tak sengaja terjatuh bertumpukan. Dan tepat saat itulah ponsel Saon mendapat pesan yang berisi jika kedua sampel suara memiliki kemiripan 99%, yang artinya cocok.
Dan episode 5 pun berakhir di situ.